lihat deh, kalian tahu nggak cerita ini? Nggak tahu emang apa? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Seriusan? Pernah lewat di TikTok. Iya, Ini kali emang itu udah rame banget. Ini tuh ada kayak ledakan gitu di masjid sekolah mereka. Iya, pas lagi mau sholat. Itu baru Nggak sih tahu. yang jadi tersangkanya itu siapa? Saudara, ledakan di SMA 72 Jakarta yang mengakibatkan puluhan siswa terluka harus diungkap tuntas. Kepolisian harus mengungkap motifnya secara profesional agar hasil investigasi bisa dijadikan bahan evaluasi, sekaligus antisipasi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Sholat Jumat berlangsung, suasana hening di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara berubah menjadi kepanikan. Sejumlah siswa terlihat berlarian keluar dari masjid sekolah, sementara asap terlihat mengepul dari masjid. Beberapa siswa terluka, termasuk sejumlah staf sekolah. Belakangan setidaknya 54 orang terluka akibat ledakan yang terjadi lebih dari satu kali itu. Setahu saya itu belum sholat Jumat, lagi khotbah itu baru doa. Nah, baru selesai doa itu tiba-tiba ada suara ledakan. Terus di situ di dalam masjid udah full sama asap, udah tebal banget asapnya. Terus kita langsung lari keluar. Ini berarti belum dimulai sholat Jumat? Belum, itu baru selesai doa. Baru selesai doa. Iya. Ada yang udah hancur, kakinya udah hancur. Enggak, ini Ada yang luka berat juga ya? itu luka berat Pak? cewek apa cowok? Cowok Pak. Semuanya laki-laki. Semuanya cowok Pak, karena nggak sholat Jumat. Oh, sholat Jumat. Sholat Jumat, Pak. Jadi peristiwanya pas lagi sholat Jumat. Sholat Jumat, Pak. Ledakan itu terjadi. Iya Pak. Iya Pak. Titik ledakannya dari mana asalnya? Jadi ledakan. Tadi kita Dari dalam sekolah apa luar sekolah? dalam sekolah. Dalam sekolah. Eh, Di masjid kitanya, di musola kitanya, di atas. Iya Pak. Oh, di ledakannya itu di masjid. Iya Pak, di masjid Pak. Jadi pas lagi sedang sholat Jumat tiba-tiba meledak. Iya Pak. Di lokasi kejadian ditemukan beberapa pucuk senjata, salah satunya ditulisi sejumlah nama yakni Brenton Tarrant dan Alexander Bissonnette. Diketahui nama-nama yang ditulis di situ terkait teror di mancanegara. Brenton Harrison Tarrant misalnya, menembak mati 51 jemaah sholat Jumat di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru 15 Maret 2019. Tindakan kejamnya itu juga melukai 40 orang. Kini Tarrant dihukum penjara seumur hidup. Sementara itu Alexander Bissonnette menembak mati 6 jemaah di masjid di kota Quebec, Kanada pada Januari 2017. Hingga kini polisi belum mengonfirmasi keterkaitan nama-nama yang tertulis di senjata itu dengan pengebom di SMA Negeri 72 Jakarta. Jika memang pelaku adalah siswa dari sekolah tersebut, menjadi pertanyaan, apa alasan dirinya melakukan penyerangan kepada teman-teman sekolahnya sendiri? Beberapa kesaksian menyebut pelaku adalah sosok siswa yang pendiam dan kerap menjadi korban perundungan alias bullying. Terlepas dari latar belakang pelaku, kriminolog Luki Nurhadianto mengungkapkan, tragedi SMA 72 adalah kegagalan banyak pihak. Merespon sinyal berbahaya yang dilakukan pelaku yang notabene masih remaja. Luki menyebut aksi pelaku tentu dilakukan dengan proses yang begitu panjang, tidak terjadi tiba-tiba. Selama proses itu terjadi, semua pihak gagal melakukan pencegahan, termasuk lingkungan keluarga, rumah, hingga sekolah. Tadi kita sudah sama-sama melihat isi beritanya. Dari kasus tersebut, kita mengetahui bahwa ledakan terjadi karena seorang siswa mencoba merakit bahan kimia berbahaya. Berdasarkan pemberitaan, siswa tersebut melakukannya karena tertarik pada berbagai ide dari luar, termasuk konsep-konsep yang ia lihat dari sumber tertentu yang berasal dari budaya atau ideologi barat. Sayangnya, ketertarikan itu tidak disertai dengan pemahaman yang cukup tentang risiko, aturan maupun batas-batas keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh informasi dari luar, baik itu budaya pop, konten eksperimen, maupun ideologi asing, bisa berdampak besar pada perilaku remaja jika tidak disaring dengan bijak.
Di era digital ini, siswa bisa dengan mudah mengakses berbagai video, artikel, ataupun forum yang membahas eksperimen kimia atau hal-hal ekstrim, dan itu bisa membuat mereka merasa tertantang untuk mencoba sendiri tanpa memikirkan bagaimana konsekuensinya. Kejadian ini menjadi contoh nyata bagaimana rasa ingin tahu yang tidak dibarengi dengan literasi digital dan pemahaman nilai PPKN yang dapat mengarah pada tindakan berbahaya. Sekolah merupakan lingkungan yang harus dijaga bersama, dan semua aktivitas yang berpotensi membahayakan harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan pengawasan guru. Perilaku merakit bahan berbahaya bukan hanya melanggar aturan sekolah, tetapi juga bisa membahayakan diri sendiri, teman, dan fasilitas sekolah. Nah, jadi selain bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, kasus ini juga tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya yaitu sila pertama, sila kedua, dan sila kelima. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu setiap warga negara diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Semua agama mengajarkan hal yang sama, yaitu menjaga diri, menghargai kehidupan, dan menjauhi tindakan yang dapat menyebabkan bahaya. Jika di lingkungan sekolah terjadi peristiwa yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti pada kasus ledakan pada SMA 72 Jakarta, hal ini menunjukkan adanya perilaku yang tidak sejalan dengan nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman pada hidup kita. Tindakan yang sembrono atau ceroboh, apalagi yang mengancam keselamatan banyak orang itu, bukan hanya melanggar aturan sekolah, tetapi juga mencederai nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan kehati-hatian, saling melindungi, dan menjaga kedamaian. Jadi, sila pertama itu mengingatkan bahwa setiap tindakan kita diawasi oleh nilai ketuhanan. Artinya, setiap perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan, baik di hadapan hukum maupun secara moral. Ketika seseorang mengambil keputusan yang beresiko menimbulkan bahaya, berarti ia sudah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga ciptaan Tuhan, baik dirinya sendiri maupun orang di sekelilingnya. Oleh karena itu, apapun peristiwanya, kita harus belajar bahwa hidup harus sesuai nilai ketuhanan, yang berarti selalu berpikir sebelum bertindak, menjaga keselamatan, dan menempatkan moralitas sebagai dasar setiap langkah yang diambil. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila ini menekankan pentingnya menghargai martabat manusia dan menjaga keselamatan sesama. Ketika suatu tindakan di sekolah dapat menyebabkan orang lain terluka atau terancam, hal itu dapat menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum dijunjung dengan baik. Padahal, lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman tempat peserta didik dapat belajar tanpa rasa takut dan terancam. Akan tetapi, ketika ada suatu tindakan yang dapat memicu bahaya, entah itu karena kelalaian, eksperimen yang tidak sesuai prosedur, membawa barang berbahaya atau senjata tajam, atau tidak mengikuti tata tertib, maka hak orang lain untuk aman menjadi terganggu. Selain itu, pada sila kedua juga mengajarkan empati. Artinya, sebelum kita bertindak, kita harus membayangkan bagaimana akibatnya untuk orang lain. Apakah mereka akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi? Karena setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah tetap aman dan kondusif. Untuk itu, kita wajib saling mengingatkan dan saling melindungi untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan fisik maupun psikologis warga sekolah. Nah, Pancasila pada sila kedua ini dapat menjadi pedoman dari peristiwa seperti ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta ataupun peristiwa lain yang merugikan sekolah. Berdasarkan peristiwa tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kemanusiaan bukan hanya teori, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang memprioritaskan keselamatan, rasa hormat, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita diajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, nyaman, dan dilindungi dalam lingkungan pendidikan. Ketika insiden yang membahayakan banyak orang terjadi seperti ledakan ataupun kecelakaan, maka hak-hak tersebut menjadi terganggu. Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan ekonomi ataupun kesejahteraan, tetapi juga dengan hak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman. Jika ada tindakan yang merugikan kepentingan bersama, hak sebagian besar warga sekolah dilanggar oleh tindakan tersebut. Selain itu, pada sila kelima juga
juga berkaitan erat dengan keseimbangan antara hak dan juga kewajiban, di mana setiap warga sekolah memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga rasa aman tersebut. Ketika seseorang mengabaikan kewajiban tersebut, misalnya dengan membawa barang berbahaya ataupun tidak mengikuti aturan keselamatan, maka ia turut mengganggu keadilan sosial yang menjadi hak setiap warga. Melalui insiden ini, kita belajar bahwa keadilan tidak dapat tercapai jika ada satu orang bertindak semaunya. Keadilan sosial baru terwujud ketika setiap individu sadar bahwa keselamatan bersama ia lebih penting daripada kepentingan pribadi. Dengan memahami sila kelima ini, kita didorong untuk bertindak bijaksana, menempatkan keselamatan umum sebagai prioritas, serta menjaga lingkungan sekolah sebagai ruang yang aman untuk semua orang agar mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan sila kelima ini. Dari insiden tersebut, kita bisa belajar bahwa setiap informasi yang kita terima, terutama dari luar atau internet, harus disikapi secara kritis. Sebagai pelajar, kita harus mampu memilah mana yang boleh ditiru, mana yang harus dihindari, dan mana yang hanya untuk menjadi pengetahuan. Setiap tindakan pasti membawa konsekuensi, dan keamanan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tetap memenuhi aturan, menjaga sekolah tetap aman, dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.